Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Di Senin pagi ini kita boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga kita boleh kembali memasuki minggu yang baru. Dan juga sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadikannya sebagai pandu dan juga sebagai pedoman dalam hidup kita. Namun sebelum kita lebih jauh untuk mendengar dan juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami siap untuk mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami senantiasa Tuhan, supaya melalui firman-Mu ini kami boleh menjalani kehidupan kami di hari ini dengan selalu mengucap syukur dan juga dengan selalu berpegang pada apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Untuk itu senantiasa berkati kami Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini yaitu dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Kiranya melalui bacaan Alkitab ini kita boleh semakin dikuatkan dan juga boleh menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam renungan pagi di hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang tadi telah kita bacakan bersama, yaitu dari 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, di mana di dalam Sabda Bina Umat diberikan tema peduli. Peduli merupakan suatu kata kerja yang memperlihatkan adanya sikap dari seseorang untuk memberikan perhatian, baik terhadap sesamanya manusia, terhadap lingkungan, tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan-hewan. Dan juga orang yang memiliki kepedulian tentu tidak hanya sebatas memperhatikan, tidak hanya sebatas mengucapkan. Tetapi orang yang benar-benar memiliki kepedulian adalah mereka yang mau untuk melakukan suatu tindakan untuk menyatakan kepeduliannya. Jadi bukan hanya diucapkan saja bahwa dirinya peduli, tetapi dia memang benar-benar melakukan apa yang harus ia lakukan untuk menunjukkan kepedulian tersebut. Contohnya adalah ketika misalnya kita memiliki seorang teman ataupun keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit, pasti kita memiliki suatu perasaan di dalam diri kita untuk membantu. Baik itu membantu untuk merawatnya, membantu untuk mendoakan, dan juga membantu untuk memberikan semangat. Nah, ini adalah contoh kecil mengenai tindakan terhadap kepedulian yang kita berikan kepada sesama kita. Kalau misalnya di saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi berkat adanya media sosial, berkat adanya telepon, dan juga yang lain-lain sebagainya, itu dapat membuat kita menjangkau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada jauh dengan kita, sehingga kita pun dapat senantiasa selalu memberikan kabar dan juga dapat saling mendoakan dan juga memberikan semangat ketika ada di antara kita yang sedang mengalami sakit ataupun bahkan yang mengalami pergumulan kehidupan yang membuat ia merasa khawatir dan juga merasa takut. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyatanya memang kepedulian tersebut sangatlah indah jikalau diterapkan bagi semua orang. Semua orang menerapkan kepedulian tersebut terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya. Namun pada kenyataannya tidak semua orang melakukan apa yang menjadi hal yang harus kita lakukan, yaitu untuk peduli kepada sesamanya.
Masih banyak sekali orang yang tidak peduli kepada sesamanya. Atau bahkan masih ada yang pandai untuk mengatakan bahwa ia peduli, tetapi sesungguhnya ia tidak melakukan suatu tindakan yang menunjukkan kepedulian tersebut. Ini bukan hanya 1-2 orang saja yang melakukannya, tetapi ada banyak sekali. Mungkin di sekitar kita memiliki sosok teman, sosok keluarga yang memiliki sifat seperti itu. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa ternyata semua manusia belum melakukan apa yang sudah seharusnya kita lakukan, terutama sebagai umat yang percaya, yaitu saling membagikan kasih. Sebab di dalam kasih tentu terdapat kepedulian terhadap sesama kita. Lalu kemudian teks Alkitab kita di pagi hari ini mengisahkan tentang kisah Rasul Paulus yang peduli terhadap Titus, rekan sepelayanannya. Di mana Titus ini adalah seorang yang percaya kepada Kristus dan ia bukanlah seorang Yahudi. Ia bekerja bersama dengan Rasul Paulus dan juga memiliki peranan penting dalam perkembangan jemaat di Korintus. Ketika Rasul Paulus tiba di Troas atau pelabuhan utama dari Asia Kecil bagian barat laut yang dimanfaatkan oleh para pelancong dari Asia ke Makedonia. Nah, Titus tidak berjumpa dengan Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Nah, hal ini Paulus lakukan tentu dengan sebuah tujuan, yaitu tidak hanya sekedar berjumpa dengan Titus, tetapi memberikan semangat, memberikan motivasi, dan juga memberikan pengajaran. Dengan demikian, bahwa tidak hanya Titus yang memperoleh pengajaran, tidak hanya Titus yang memperoleh kekuatan dan juga motivasi dalam menjalankan tugas, tetapi orang-orang yang beriman kepada Kristus juga diberikan semangat. Di sini pun kita mau diperlihatkan bagaimana sikap Rasul Paulus, walaupun sebenarnya ia sangat ingin sekali untuk berjumpa dengan Titus, tetapi ia juga tetap tidak lupa bahwa ada jemaat-jemaat yang membutuhkan ia, dan juga bahwa pelayanan Tuhan harus selalu dijalankan, harus tetap dijalankan, walaupun di dalam hati kita ada suatu keinginan yang belum tersampaikan, yang belum terlaksanakan. Di sini juga mau menunjukkan bahwa ternyata Rasul Paulus tidak hanya peduli terhadap Titus, ia peduli terhadap semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui perenungan kita di pagi hari ini, sebagai umat yang beriman, kita kembali diingatkan selalu untuk peduli kepada sesama kita, untuk membagikan kasih kepada sesama kita. Mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Karena jikalau kita mau untuk selalu senang berbagi kasih, saling peduli, saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi, pasti kehidupan kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan pun selalu peduli terhadap kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Jikalau kita berada dalam masalah, jikalau kita berada dalam pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, Tuhan tetap peduli kepada kita, walaupun kita terkadang lupa terhadap Tuhan. Tetapi itu tidak membuat Tuhan lupa terhadap kita. Inilah yang mau selalu diingatkan kepada kita sekalian, bahwa Tuhan yang telah mengasihi kita, maka baiklah kita juga melakukan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ketika Tuhan boleh mengasihi saudara dan juga saya, maka itu pun yang harus kita lakukan terhadap sesama kita. Kita pun harus membagikan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita terhadap sesama kita. Bukan hanya kepada keluarga kita ataupun kerabat kita, tetapi kepada semua orang. Hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menyatakan kepedulian kita adalah ketika kita boleh saling memberikan semangat, saling memberikan dukungan melalui doa-doa kita, dukungan melalui bagaimana kita menanyakan kabar saudara-saudara kita. Bahkan ketika misalnya kita boleh berjumpa satu sama lain, kita saling berbincang untuk menanyakan apakah kira-kira kita mengalami pergumulan yang berat ataupun kita mengalami sukacita yang besar. Sehingga di dalam perjumpaan kita, baik itu perjumpaan secara langsung, bahkan perjumpaan secara virtual, kita dapat selalu menjalankannya dengan tak lupa untuk saling peduli kepada sesama kita. Kiranya melalui perenungan kita di pagi hari ini, kita boleh menjalani hari ini
dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dan tentunya tetap peduli kepada sesama kita. Peduli kepada keluarga kita, peduli kepada siapapun yang ada di lingkungan kita, dan juga peduli kepada diri kita sendiri. Lalu kita pun percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan juga akan senantiasa menolong dan juga menjaga kehidupan kita. Semangatlah menjalani hari ini. Kiranya di hari ini ketika kita mau melakukan kebaikan, ketika kita mau menyebarkan kasih, menyebarkan kepedulian kita kepada sesama kita, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti akan menolong kita sekalian. Terpujilah Kristus melalui firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap penyertaan Tuhan ketika kami boleh beristirahat di malam tadi. Kami boleh dibangunkan dengan keadaan yang sehat, dengan sukacita yang penuh. Kami percaya ini semua boleh kami terima karena Tuhan peduli terhadap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, ajar kami untuk dapat menyebarkan kasih kami kepada sesama kami. Untuk kami dapat menyatakan sikap kepedulian kami terhadap sesama kami melalui tindakan, perkataan, dan juga sikap hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa melakukan kebaikan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, jikalau kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini, melanjutkan pekerjaan kami, pendidikan kami, setiap rencana-rencana demi masa depan kami, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan semuanya seturut mau dengan kehendak Tuhan, dan juga kami dapat selalu mengingat Tuhan, bahkan selalu mengandalkan Tuhan dalam apa yang akan kami lakukan, khususnya untuk di hari ini. Berkenan memberkati kami dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kehidupan pribadi kami, kehidupan berkeluarga kami, kehidupan kami dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, dan setiap aktivitas kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini kami Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami, sebab doa ini hanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi di hari ini. Kiranya melalui perenungan di pagi hari ini kita boleh menjalani aktivitas kita dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti, dengan tak lupa untuk saling berbagi kasih, saling peduli, dan juga melakukan yang terbaik untuk memuji dan juga memuliakan akan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati kita sekalian.